lanjut ke model persediaan dependen ya. Jadi model persediaan dependen itu model persediaan bahan baku di mana bahan baku itu lebih dari satu komponen ya. Nah, model persediaan dependen ini bisa kita hitung berdasarkan lot size-nya ya. Ya, ada 3 macam di sini. Ada 3, yang pertama adalah lot per lot ya kan. Ada yang kedua EOQ ya, atau Ki bintang sama parsial. Nah, ini dalam model persediaan dependen ini kita butuh yang disebut yaitu lembar perencanaan kebutuhan material ya, seperti ini bentuknya dalam mengerjakan. Nah, lot size-nya ini kita mau bentuknya seperti apa, lot per lot kah, lot per lot atau EOQ dan parsial ya. Gross requirement ini yang dibutuhkan ya. Terus schedule receipt itu penjadwalan untuk kedatangan. Project on hand ini adalah stok kita ya. Net requirement itu yang datang ya, yang total bersih ya, dikurangi dari gross requirement-nya. Terus plan order release ini adalah kita merencanakan untuk pemesanan ya. Plan order receipt itu perencanaan yang udah kita buat ini kita terima ya. Nah, sekarang dari 3 itu ya, nah ini kejelasannya teknik ya. Teknik for lot ini jumlah pemesanan baku sebesar kebutuhan pada periode tersebut ya. Kalau EOQ itu berdasarkan pemesanan baku sesuai dengan besaran EOQ. Jadi kita cari dulu caranya EOQ-nya ya. Terus kalau part period balancing atau PPB itu pemesanan bahan baku sesuai dengan perbandingan antara biaya pemesanan dan penyimpanan. Contoh ya, kita masuk ke contoh, misalnya ada PT MGS ya. PT MGS diketahui sebagai berikut ya. Jadi kita mencoba menggunakan 3 teknik ya, tadi model persediaan dependen. PT MGS diketahui bahwa dia mempunyai persediaan di tangan 35 unit ya, atau project on hand-nya sebesar 35 unit. Waktu antara pemesanan dan tiba itu 1 minggu ya. Terus tidak ada alokasi unit dari periode sebelumnya dan tidak ada pemesanan hingga 10 minggu depan ya. Dia simpan diketahui Rp100 per unit dan biaya penyiapan Rp10.000 setiap penyiapan proses ya. Nah, kita diketahui bahwa gross requirement-nya sebagai berikut ya. Minggu pertama 35, minggu 30 sampai minggu 10 55 unit ya. Project on hand kita masukkan dulu di minggu kosong adalah 35 ya, dan net requirement-nya ya kan, net requirement-nya ini yang kita perlu lihatkan adalah kita lihat dulu minggu pertama ya. Caranya dalam minggu pertama kita butuh 35 unit ya kan. Maka kita udah punya on hand 35 unit, berarti kita bisa menggunakan stok yang kita punya ya kan. Ya, 35 kurang 35 adalah kosong. Nah, sekarang kita lihat di minggu kedua kita hanya butuh 30 unit ya, 30 unit. Nah, kalau lot per lot ini kita berdasarkan pemesanan berdasarkan periode tersebut. Berarti kalau 30 berarti kita pesan ya pas 30 unit ya. Karena waktu menunggunya 1 minggu berarti kita pesan 1 minggu sebelumnya. Kalau 2 minggu harus 2 minggu sebelumnya. Kalau pesan lebih early itu nanti bisa kena biaya simpan ya kan, kita untuk mengurangi cost. Oke, plan order release di minggu pertama 30 ya kan. Terus datang tiba 30 unit ya nih, datang 30 unit ya kan. Terus yang dibutuhkan gross requirement 30, sih net requirement juga 30 kosong, berarti kan project on hand atau inventory juga nggak ada ya. Oke, minggu ketiga kita lihat juga, minggu ketiga kita ada 40 unit, berarti kita juga pesan 40 unit minggu sebelumnya ya. 40 unit, net requirement-nya pas 40 unit sehingga project on hand-nya atau inventory juga kosong. Minggu keempat kita lihat, minggu 4 hanya kosong ya, hanya kosong berarti kita nggak perlu pemesanan atau plan order release ya, ini untuk kurangi cost biaya simpan ya, jadi kita skip ya, langsung minggu keempat kerjaannya cuma pesan aja plan order release-nya, yaitu berapa, lihat minggu kelima 10. Oke, berarti hanya 10 unit yang kita pesan ya, kita pesan 10 unit ya. Barang tiba 10, net gross requirement-nya 10, net requirement pas 10 juga, sehingga project on kita juga kosong ya. Minggu ke-6 40 ya, 40 unit sama berlaku juga sama di minggu ke-6. Kita lihat yang di sini 30 unit pas kita pesen 30 unit ya. Minggu ke-7, nah minggu ke-7 agak sedikit berbeda lagi kayak minggu ke-3 ya. Kenapa? Minggu ke-8-nya ini kosong, berarti kita tidak perlu melakukan
pemesanan atau plan order release ya. Baru di minggu 8 kita baru pesan ya, sebanyak 30 sesuai dianggarkan minggu ke-9. Oke, 30. Terus minggu 9 sampai 10 juga pas 55 sesuai dengan dibutuhkan. Nah, sekarang total biayanya berapa sih ya? Biayanya adalah kita harus cari tahu biaya simpannya atau biaya simpan ya kan, ditambah biaya penyiapannya ya. Biaya simpannya kosong karena apa? Kita tidak ada inventory di sini yang di keep di storage kita ya. Jadi kosong. Biaya penyiapan. Nah, biaya penyiapan ini kita bisa lihat dari plan order listnya sama resipnya. Ada berapa kali pemesanan ya. Kita di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 kali penyiapan. Dan biaya penyiapan di sini 10.000 ya. Berarti biaya penyimpanannya 70.000 sehingga total costnya biaya simpan dan biaya penyiapan itu sebesar 70.000 ya. Itu untuk teknik lot per lot. Nah, sekarang untuk EOQ gimana? Dengan data yang sama ya, dengan data yang sama yang sudah diketahui, kita cari dulu EOQ-nya atau biaya optimal untuk pemesanannya ya. Nah, di sini tentukan kita yang pertama tentukan kebutuhan rata-rata setiap minggunya ya, menjumlahkan kebutuhan kotor selama 10 minggu untuk mengetahui kebutuhan selama 1 tahun ya. Rata-rata kebutuhan per minggu dikali 52 minggu ya. Rata-ratanya kita jumlah, lalu dibagi jumlah requirement-nya ini ya kan, dibagi dengan 10 ya, 270 bagi 10 sama dengan 27 di sini ya. Saat ada 52 sehingga kita kali 52 minggu sehingga diketahui bahwa permintaannya itu 1404 ya. Terus kita tinggal masukkan ke rumus EOQ yaitu akar 2DS dibagi H ya, 2 kali permintaan D kali S biaya penyiapan 10.000 dikali H 100 ya kali 52 minggu karena 100-nya ini per minggu kan ya, simpannya 100-nya ya enggak. Nah, sehingga dapat 73 unit ya, 73,48 tapi kenapa menjadi 73 ya ini. Nah, sekarang yang membedakan sama lot per lot adalah kalau kita lot per lot kita pemesannya berdasarkan periodenya, jumlah dari periodenya. Kalau ini nggak bisa karena kita udah menghitung EOQ ya, berarti kita harus pemesanan sesuai dengan jumlah EOQ-nya ya, itu yang membedakan. Berarti ada apa? Berarti nanti ada sisa atau inventory yang harus kita simpan ya. Karena apa? Sehingga ada 30 dan 40 ya kan, ada 30 40 sekali pemesanan bisa sampai 2 kali ya kan, bisa disimpan. 30 kita melihat dari minggu pertama ya kan, kita pakai stok yang lama, stok yang sudah kita punya ya kan. Sini 30 berarti itu sekali pesan adalah 73 unit ya kan, 73 masuk ya. Terus 73 ya kan dikurangi dengan net requirement-nya ya kan, berarti kita masih sisa 43 unit ya kan, 43 unit. Minggu keempat nggak perlu pesan ya, karena apa? Tidak ada gross requirement ini kosong ya, tidak ada permintaan. 43 butuh 40 ya kan, berarti project on-nya sisa 3 ya kan. Baru di sini kita hanya punya 3 stok, di sini butuh 10, pemesanan lagi ya kan, pemesanan lagi ya, pemesanan lagi 73 ya kan. Net requirement-nya 7 ya kan, berarti 7 kurang 73, 7 kurang 73 jadi 66 unit ya kan. Ini hanya butuh 40 ya, butuh 40. Sini 40 unit ya kan. Berarti nanti 26. Sekarang minggu depannya butuh 30, berarti kita pesan lagi ya, terus 23 unit ya, dan seterusnya ya. Jadi sekali pemesanan itu berdasarkan EOQ, itu yang penting ya. Nah, untuk dari biaya persediaan untuk kebutuhan 1404 unit dalam setahun, tentunya rumusnya agak sedikit beda. Kita pakai rumus yang di sini nih ya, untuk nyari OC, ordering cost, biaya penyiapan, HASI atau holding cost, biaya simpan ya. Kita masukin rumusnya dengan asumsi Q-nya itu pakai EOQ yang udah kita hitung ya, sehingga kita dapat untuk biaya simpan ya, biaya simpannya itu EOQ 73 dibagi 2 dikali H, hanya adalah 100 kali rupiah kali 52 minggu, total 189.800 ya. Biaya penyiapan ya, biaya penyiapan itu berarti permintaannya dibagi dengan EOQ dikali biaya penyiapan, total 190
2000 ya. Lalu untuk biaya persediaan totalnya kita jumlahkan, yaitu sebesar 382.128 kali 77. Ini untuk 52 minggu. Berarti kalau untuk 10 minggu ya kita cari per 10-nya berapa, ya kan? Biaya persediaan total selama 10 minggu ya, selama 10 minggu. Berarti total biaya yang untuk 52 minggu ya kan dikali ya kan 10 per 52, sehingga kita dapat untuk 10 minggu nih biaya kosnya 73.485 ya. Nah, ini untuk EOQ. Yang terakhir itu PBB atau part of balancing. Nah, kalau di sini kita harus cari keseimbangan biaya. Ya, keseimbangan biayanya diketahui dengan data yang sebelumnya, biaya pesan 10.000, biaya simpan 100 rupiah per rupiah 100 rupiah ya. Sehingga keseimbangan biayanya adalah biaya pesan dibagi dengan biaya simpan ya, 10.000 bagi 100, jadi 100 unit. Ini keseimbangan biaya. Jadi maksimal kita pesan itu 100 unit ya, 100 unit untuk sekali pemesanan. Nah, ini berarti kita hitung dulu, kumpulin dulu totalnya ya. Jadi misalnya untuk minggu pertama kita aman ya karena kita pakai stok yang kita punya. Nah, sekarang untuk minggu-minggu selanjutnya untuk mengurangi biaya simpan ya kan, yang akan menambah kos kita ya. Kita jumlah dulu, ini berarti ada 30, 40, 70, 80 ya kan. 80 tambah 40 itu 120, berarti kita stop di minggu kelima ya kan, karena maksimalnya pesan 100 unit ya kan. Jadi kita pesan dulu pas sesuai dengan minggu kedua 3 sama 5 yaitu 80 unit. Jadi minggu pertama kita pesan 80 unit ya kan. 80 unit kurangi 30 jadi 50, dan ambil 40 di minggu 3 sisa 10. Minggu keempat ada pemesanan, baru minggu 5 ada pemesanan ya. Nah, sekarang selanjutnya berapa lagi yang dibutuhkan ya untuk minggu ke-6 sampai 10. Di sini kita ada 40 tambah 30 tambah 30 berarti pas 100 nih ya kan. 40 tambah 60 100, berarti kita langsung pesen 100 ya. 100 pas di sini habis di minggu 9 ya kan, minggu 9. Baru di minggu 9 ini juga kita pesan sesuai kebutuhan minggu 10 55 unit. Tadi kita pesan 50 unit. Nah, selesai. Nah, kalau di sini masih sama, kita cari biaya persediaan totalnya yaitu biaya simpan dikali biaya penyiapan. Biaya penyiapan kita ada 3 kali kan. Nah, ini kan 1 2 3 ya kan, 3 kali 10.000 yaitu 30.000 ya. Terus biaya simpannya ya, di sini kita lihat stoknya kita ya kan, costnya ini ya kan, inventory project online kita ya kan, ada kosong ya kan, 50 10 10 kosong 60 30 sama kosong ya, jumlah kali 100 yaitu sekitar 119.000, sehingga totalnya ya kan 19.000 tambah 30.000 yaitu 49.000. Nah, ini untuk model dependent ya, ada 3 di sini. Pendekatan planning ya, yang menggunakan pendekatan mathematical ya, kita menggunakan model transportasi ya, model transportasi yang dulu kita pernah belajar itu ya kan, di linear programming ya. Jadi contohnya di sini ya, jadi ada perusahaan, di buku ini ada perusahaan dari Frankfurt Tire Company atau perusahaan ban. Dia ingin mendevelop rencana agregat mereka menggunakan transportasi ya, metode transportasi ya. Nah, data-datanya sudah ketahui ya selama 3 bulan di sini ya. Bulan Maret, April dan Mei ya, masing-masing 800, 1750. Capacity dari internal mereka berusaha yang pertama dari pendekatan mereka pribadi sendiri, yaitu untuk produksi reguler mereka di tiap bulan hanya sanggup 700 ya. Bisa juga kalau misalnya mereka menggunakan overtime bisa mendapatkan 50 unit bannya ya. Subcontracting ya, menggunakan biaya vendor, dia bisa mendapatkan 150, 150 dan 130 di bulan Mei ya. Untuk awalan stok mereka ada 100 tire atau 100 ban. Nah, untuk costnya ya, kalau regular time itu 40, overtime 50, subcontract 70, carrying cost atau biaya simpan per bulan itu 2 USD ya. Jadi kalau bikin di bulan Maret ya,
ternyata baru dipakai di bulan Mei, berarti ada biaya tambah sekitar 4 USD per bannya, ya kan? Itu contohnya. Nah, solusinya ya kan kita menggunakan model tabel transportasi ya. Menggunakan tabel transportasi bisa dilihat seperti halaman ini ya. Jadi di sini ada supply from-nya ya kan. Begini inventory, terus ini periode 1, periode 2 ya, periode 1, periode 2 dan periode 3. Yang tadi kita lihat kapasitasnya mereka hanya bisa bikin regular time, overtime, subkontrak ya. Kita dulu di periode pertama ya. Periode pertama kita lihat demand-nya tadi 800, 1000 sampai 150 ya. Nah, sekarang kita penuhi nih satu persatu. Yang pertama kita udah lumayan udah punya modal 100 sebagai inventory-nya, berarti kita cukup pakai 700. Tapi sebelumnya ini kotakan ini ya kan, ini 700 ini diisi dengan jumlah bahan yang bisa kita produksi ya. Sedangkan yang kotak kecil ini ya, ini adalah biaya. Ya, tadi kalau reguler kan 40 ya kan, nih di sini. Biaya reguler 40, biaya overtime 50 ya kan, biaya subkontrak 70 ya. Dan tiap bulan ada kenaikan 2 USD karena apa? Ada carrying cost ya. Di sini ada carrying cost-nya. Kalau bulan Maret pakai untuk bulan 3 berarti tambah 4 USD ya gitu. Nah, oke, kita penuhi nih ya kan, udah dapat 100, regular time 100, ya udah kita bisa dapat pas 800 unit ya kan. Nah, sekarang untuk bulan April kita butuh 1000 ya. Bayangan kita regular time aja cuma dapat 700, berarti kita masih butuh 300 unit ya kan. Nah, gimana caranya 300 unit ya kan? Kita simpan dulu dari kapasitas bulan Maret ya, tapi harus menggunakan carrying cost 2 USD karena apa? Digunakan di bulan April ya kan. Berarti kita maksimal overtime. Ngisinya bukan di sini karena masih dipakai di bulan April, berarti ngisinya di sini ya. 50 subkontrak 150 ya kan. Oke, aman. Terus bulan Aprilnya regular time kita pakai 700 ya, overtime tadi udah nyimpen berarti sini 200 ya. Berarti kurang 100 ya, kurang 100 ya kan. Berarti kita pakai overtime 50, subkontrak 50 ya kan. Pas berarti 1000 unit ya. Sedangkan kita lihat bulan periode 3 yang butuh 750, berarti bisa pakai kapasitas di bulan Mei aja ya kan. Kita pakai 700 sama 50 ya kan. Nah, subkontrak. Nah, di sini unused at capacity atau demi adalah kita hanya ngisi dari yang tidak kepake saja. Ini enggak ada sebenarnya ya kan. Misalnya subkontrak ini 100 ya kan, ini enggak kepake, udah dipakai 50 sisa 100, dan subkontrak enggak dipakai di bulan Mei ya. Ini 130 ya. Ya di sini total capacity-nya ya, total capacity yang bisa kita yang available ya kan diisi, dijumlahkan di sini 150, 130, total 2250 total capacity kita ya. Sekarang kita nyari biaya costnya berapa ya, hampir mirip ya di model transportasi sebelumnya. Udah, kita tinggal kali aja biaya dikali dengan jumlahnya ya kan, jumlah produksinya 700 kali 40, 52 kali 50, 72 kali 150, 40 kali 700, 50 kali 50, 70 kali 50, 40 kali 70, 50 kali 50, sehingga kita kalau dijumlahkan itu 105.000 sekian ya, di sini ya 105.900. Jadi itu total untuk metode transportasi ya. Ini jadi untuk aggregate plan bisa juga loh pakai model transportasi ya, dengan menggunakan pendekatan matematically ya. Sekarang kita masuk ke di metode PERT sama CPM ya. Metode PERT sama CPM ya. Yang perlu kita ketahui adalah metode PERT sama CPM kita tahu ya untuk keseluruhan proyek atau component activity ya, diselesaikan mencari dengan critical math methodenya ya kan. Jadi kalau di sini ya diketahui bahwa contohnya ya, diketahui bahwa kita punya aktivitas proyek yang terdiri dari A sampai G activity ya, di sini A sampai G activity ya kan. Nah, kita pengen cari tahu nih ya berapa kita bisa dapat paling efisiennya ya, critical methodenya kayak gimana. Nah, kita ketahui bahwa
A punya membutuhkan waktu kurang lebih 7 minggu, B 9 minggu, C 12, D 8, E 9, dan seterusnya. Ya, dan pekerjaan ini ya, A itu tanpa diawali pekerjaan apapun, jadi dia bisa mengerjakan pekerjaannya secara langsung. Ya, B juga sama. Sedangkan C ini dikerjakan ketika A udah selesai. Ya, D dikerjakan apabila A dan B juga sudah selesai. E dikerjakan apabila D selesai, F dikerjakan apabila C dan E selesai, ya. Nah, namun di sini kita juga ada yang kita sebut dengan IS, LS, IF, LF, ya, yang artinya IS itu adalah early start atau waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Itu early start, ya. Sedangkan earliest finish atau selesai paling awal, itu adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat selesai. Sedangkan kalau LS, ya, LS ini berarti adalah latest start atau mulai paling lambat, ya, waktu terakhir suatu aktivitas dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek, ya. Dan LF, ya, selesai paling lambat, ya, adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat selesai sehingga tidak menunda keseluruhan proyek, ya. Nah, kita cari dulu untuk kegiatannya, ya, jaringan kegiatannya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Kita buat startnya dulu. Startnya kita bisa pakai A. Buatlah kotak seperti ini, ya. Ini sebagai salah satu referensi. Ada banyak juga cara yang lain, ya. Dan salah satunya adalah pakai referensi ini. Kita bikin kotak di mana nanti 4 IS, IF, LS, LF ini kita diisi dengan waktunya berdasarkan early start, early finish, LS sama LF. T ini waktu si kegiatan tersebut, ya. Saya udah cantumkan ini cheat sheet-nya rumus. Kalau misalnya IF itu berarti IS tambah T, LS sama dengan ILF kurangi T, ya. Nah, kita ada dua cara. Yang pertama adalah forward pass, ya. Forward pass ini berarti kita kerjain dari aktivitas dari start sampai finish, sama backward pass. Kalau back itu berarti dari finish ke start, ya. Itu. Oke, kita cari dulu misalnya untuk early startnya, ya, kegiatan A, ya. Kegiatan A early startnya itu 7, ya kan. Berarti dia mulai dari kosong, ya kan, dia mulai dari kosong, ya kan. Terus untuk nyari earliest finishnya, ya kan, IS tambah waktu, ya, berarti kosong tambah 7, berarti di sini 7, ya, di sini tulis tambah 7. Untuk B berarti mulai dari kosong tambah 9, ya kan, jadi 9, ya. Terus untuk C, ya, untuk C nya berarti, ya kan, untuk C nya berarti dia mulai dari 7, ya kan, karena A diakhiri dengan 7 berarti C juga dimulai dari 7, ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau di ini ada dua aktivitas yang dilalui, ya kan, dua aktivitas yang harus dia dilakukan, A sama B, ya kan, nih, D, A sama B. Nah, kita cari yang paling tinggi, ya, untuk meletakkan IS-nya, ya, antara A sama B. A sama B paling tinggi berapa? 9, ya. Berarti di sini kita masukkan 9, ya. Oke, 7 tambah 12, ya. 7 tambah 12 berarti di sini 19. Sedangkan D 9 tambah 8 itu berarti 17, ya kan? Nah, terus untuk E, ya kan, ini E berarti 17, ya kan. E di sini 17 ditambah 9 berarti 26 IF-nya. Nah, ini ada dua lagi kan. F kan ada C sama E, ya kan. F, C sama E di sini, ya. Berarti yang kita cari yang paling besar, ya. Paling besar di sini ada 17 sama 19, ya kan. 26, ya. 26 atau 19, ya kan. Nah, berarti kita cari pilih yang 26. Ya, 26 tambah 6 32. Ya. Di sini juga 26, ya kan. Terus 26 tambah 5 jadi 31. Nah, untuk finishnya kita cari paling yang maksimal atau paling besar, ya. Untuk earliest finishnya berarti 32, ya. Forward pass kita udah selesai. Sekarang kita cari backward passnya, ya. Kalau backwardnya untuk
kita harus meletakkan di awal itu LF-nya, ya kan? Nah, untuk mencari LF ya. LF-nya untuk awalan kita cari yang paling maksimal ya, antara 32 dan 31 kita pilih yang 32 karena dia yang paling maksimal. Jadi artinya apa? Artinya kerjaan itu selesai kurang dari 32 minggu, ya kan? Oke, sekarang kita nyari latest start-nya, ya kan? Latest start-nya berarti LF dikurangi T, ya kan? Dikurangi T berarti 32 kurangi 6, 26. Ya, 26. 32 kurangi 5, 31, 27. Ya, 27. Nah, sekarang kita E di sini ada dua aktivitas melalui, ya kan? Ada F sama G, ya kan? F sama G berarti kalau tadi kita forward nyari yang paling besar, ini yang paling kecil ya, paling minimum berarti 26 sama 7. Berarti yang paling kecil berapa? 26. Ya, 26 kurangi 9 berarti 17. Ya kan? Terlalu dekat 17. 17. Kita cari C berarti di sini 26 ya. Sini 26 kurangi 12 jadi 14. Ya kan? Ini berarti 17, ya kan? 17 kurangi 8 itu berarti 9, ya kan? Untuk A, ya, A ada dua lagi. Ya kan? 14 sama 9. Berarti kita cari yang paling minimum 9 ya berarti, ya kan? 9. Dan kurangi 7 2, ya kan? Terus ini juga 9 kurangi 9 kosong. Oke, berarti kita udah selesai ya. Sekarang kita tinggal cari critical ya. Critical activity-nya atau jalur kritis ya, dimana jalur kritis adalah jalur terpatnya dapat pada seluruh jaringan. Ya, biasanya kita hitung dulu aktivitas slack-nya atau waktu tunggunya. Slack-nya kita bisa dapat dengan cara LS dikurangi dengan IS atau LF dikurangi dengan IF. Ya. Kita hitung berarti sini 2, ya kan? Kosong. Ini berarti berapa? 7 ya. 7. Ini kosong slack-nya, ini kosong 1, ya kan? Berarti di sini slack-nya adalah jalur kritisnya adalah di mana si aktivitas tersebut mempunyai slack kosong, artinya apa? Dia tidak bisa ditunda ya. Kalau di sini berarti jalur kritisnya adalah B, ya kan? B, D, E dan F ya. Berarti jalur kritisnya adalah B, D, E, F ya. Ini B, D, F karena kalau di sini tidak bisa ditunda ya adanya slack ya. Itu untuk pencarian CPM dan PERT, ya kan? Nah, selanjutnya ya ada perkiraan waktu di sini ya, perkiraan waktu dalam menghitung pencarian CPM-nya. Di sini kalau perkiraan waktu ya kita bisa mengetahui adanya probabilitas ya. Karena apa? Di sini manajer menentukan adanya keterangan waktu pelaksanaan yang diharapkan ya. Dibagi menjadi waktu optimis ya. Waktu optimis, waktu pesimis dan waktu realistis ya. Waktu optimis ya, kalau waktu optimis itu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah aktivitas jika semua hal berlangsung sesuai rencana ya. Jadi kalau misalnya aktivitas ini sesuai dengan rencana ya. Dan biasanya ya biasanya terdapat probabilitas yang kecil ya, katakanlah 1/100 ya, bahwa waktu aktivitas akan kurang dari A ya. Itu untuk optimis berarti waktu, ya kan, waktu aktivitas kurang dari A, ya kan. Jangan waktu pesimis ya, atau bisa disebut dengan A, ya kan. Waktu pesimis adalah waktu yang dibutuhkan sebuah aktivitas ya dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan ya. Kalau memperkirakan nilai ini biasanya terdapat probabilitas yang juga kecil ya, 1/100, atau bahwa waktu aktivitas akan lebih dari B ya, waktu aktivitas lebih dari B ya. Sedangkan yang terakhir adalah waktu realistis ya. Waktu realistis adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang paling realistis ya di sini. Nah, di sini untuk mencari waktu pelaksanaan kegiatan kita bisa mencari dengan T ya, sama dengan akar dalam kurung dari A plus 4M plus B dibagi 6 ya. Terus kita juga ada bisa mencari untuk variansinya atau penimbangan kegiatan dari si waktu kegiatannya ya, dengan cara variansi sama dengan B dikurangi A
dibagi 6 akar 2 kuadrat 2 ya kan. Nah, di sini keterangannya ya, A sama dengan waktu optimis, B waktu pesimis, M adalah waktu realistis. Contoh ya. Contoh soalnya di sini kita ketahui ya ada kegiatan A sampai H ya kan, dia punya waktu optimis A sekian, realistis M sekian, waktu pesimis B sekian. Nah, kita cari dulu waktu yang diharapkan berapa ya. Waktu yang diharapkan pakai rumus T sama dengan dalam kurung A plus 4M plus B akar 6 ya. Kita ketahui per kegiatan ya, aktivitinya A, B, C, D dan seterusnya. Terus kita pakai variansi ya, variansinya juga sama ya, B kurangi A dibagi 6 kuadrat ya kan. Oke. Nah, sekarang diketahui kita udah diketahui juga kegiatan kritisnya. Kegiatan kritisnya adalah A, C, E, G, H ya. Ada A, C, E, G, H ya kan. Pakai cara yang ini ya kan, kita cari waktu kritisnya ya kan, jalur kritisnya. Nah, begitu dapat kita cari variansi proyeknya dari kegiatan kritis ya. Waktu kritisnya ini mencari untuk kemungkinan waktu penyelesaian proyek untuk bisa meleset ya. Jadi kita cari dulu untuk variasi proyeknya, berarti kita cari yang hanya sigma dari P ya kan, sigma dari P yaitu dari kegiatan kritisnya dari A, C, E, G, H ya kan. A, C, E, G, H ya kan, di jumlah 3,11. Lalu kita cari DP standarnya ya kan. Kalau dari sigma P ya kan 3,11 yaitu diketahui 1,76 minggu ya. Nah, berdasarkan PRT dan CPM dia punya waktu batas penyelesaian proyek 15 minggu diketahui ya. Nah, probabilitas waktu penyelesaian mundur 1 minggu atau selesai pada minggu 16. Nah, ini gimana berapa ya kan? Kita ada rumus dengan probabilitas normalitas yaitu Z ya kan. Z sama dengan waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo dikurangi dengan waktu yang diharapkan dibagi dengan sigma P ya. Di sini waktu jatuh temponya adalah minggu ke-16 ya, sedangkan waktu yang diharapkan untuk selesai itu 15 minggu. Berarti 16 kurangi 15 minggu dibagi dengan 1,76 minggu. Kita dapat 0,57 ya kan. Terus menggunakan tabel distribusi normal ya. Jadi ini ada cheat-sheetnya juga. Baik, teman-teman harus buka tabel distribusi normal kalian yang belajar di statistik ya kan. Nilai 0,57 itu berada di probabilitas berapa ya kan. Di sini saya udah ada ya kan. Tadi nilainya adalah 0,57 ya kan. 0 Z-nya adalah 0, ya kan, di sini biar kelihatan. Ini 0, ya kan 57 ya kan. Berarti 0,71566 ya kan, 0,71566 atau kalau di digenapkan menjadi 0,7157 atau dalam persentase ya kan kita dapat 7157%. Berarti di sini artinya ya kemungkinan waktu penyelesaian proyek meleset 1 minggu dari yang diharapkan adalah sebesar 71,57% ya. Berarti kita kemungkinan untuk mundur sampai meleset 1 minggu ya 71,57% ya. Itu kalau misalnya kita menggabungkan CPM dan PERT dalam kelintasan waktu ya, dengan perkiraan waktu yang ada. Kita harus menggunakan tabel distribusi normal atau Z-nya ya. Itu.